Dengan rasa takut yang makin mendalam, Rian meremin mata gini. Dia lanjut jalan. Sampai tiba-tiba Raisa ini minta berhenti. Stop. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala marabaya di dunia ini. Welcome back as always to House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor dari kalian yang mungkin aja nih bakal bikin gue gak bisa tidur lagi. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari seorang laki-laki nih bro, namanya Rian. Dia itu umurnya udah 37 tahun, tapi dia itu masih jomblo bro. Masih belum nemuin wanita yang cocok lah. Ditambah Rian ini adalah sosok yang introvert banget gitu loh. Ngomong sama orang malu, ya kan. Lebih suka di kamar aja sendirian, jarang bergaul lah gitu. Jadi agak susah buat nemuin jodoh nih. Tapi akhir-akhir ini Rian tuh dapat dorongan buat berubah gitu loh. Kayak gue gak bisa nih kayak gini terus. Dia pengen banget ada perubahan besar dalam hidupnya. Jadi waktu itu dia pernah mimpi bro. Dia mimpi ketemu sama perempuan cantik banget di salah satu air terjun nih. Ya kan, ketemu sama perempuan itu. Dan dari mimpi itu, Rian tuh jadi kayak terpesona berat sama perempuan itu. Nah itulah yang mengawali akhirnya niat Rian buat berubah gitu loh. Dia pengen dapet cewek nih. Dia mulai perhatiin nih penampilan dia, rambut dia rapiin, muka dia dibersihin, dia beli tuh baju-baju bagus, dia pakai parfum, sampai ya alat-alat buat perawatan muka tuh dia beli semua. Setiap kali pulang kerja dia sempetin nih buat ngerawat badan gitu loh. Ya awalnya sih normal-normal aja gitu kan, nggak apa-apa kayak gitulah. Tapi ternyata setelah dia mutusin buat berubah ini, dia ketemu sih sama perempuan. Cuma perempuan ini ada yang aneh sama dia. Kayak gimana nasibnya Rian? Tonton video ini terus. Wis, ra usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor diaktifkan. Saat itu ya, sepulang kerja, Rian lagi asik nih kan. Udah mutusin buat berubah. Dia pulang kerja langsung lah tuh kayak biasa. Maskeran bro, di sofa ruang tengah. Dia nggak sadar nih kalau kakaknya dia yang namanya Ratih dari tadi udah merhatiin aja tuh kan, nih adek gue kok tumben-tumbenan kayak begini gitu. Antara bingung dan kaget nih, karena nggak biasanya nih adeknya kayak gini. Ratih aja sampai kayak bener nggak sih ini adek gue gitu loh, kayak nyubit pipinya sendiri gitu loh. Ini gue mimpi apa enggak sih? Ya bingung aja gitu loh. Tumben nih bocah maskeran. Setelah kurang lebih 5 menit ngamatin tuh bocah, si Ratih ini pergi sambil keheran-heran. Singkat cerita, kelar si Rian ini maskeran, pergilah tuh dia mandi kan. Abis itu dia nyobain tuh baju-baju yang baru dia beli. Wah, bisa dibilang penampilan dia yang dulu culun banget sekarang berubah jadi keren abis. Pas dia lewat di ruang keluarga kan, bapak sama ibunya, Bu Mary sama Pak Rusdi, itu kaget. Nganga gini, kayak lu sehat dong gitu kan, kayak gitulah. Dan perubahan Rian ini jadi omongan keluarga lah bisa dibilang. Dan perubahan ini juga ternyata ngebuat Rian tuh jadi sosok yang dulunya introvert, sekarang jadi kayak ekstrovert gitu bro. Nggak bisa di rumah, bawaannya pengen keluar mulu tuh mejeng. Dia jadi sering nongkrong sendirian tuh di kafe sambil ngeliatin pengunjung-pengunjung yang lain. Rian ngeliat gitu ya, sambil nongkrong di kafe, Rian ngeliat tuh pengunjung-pengunjung tuh ada yang datang sendirian, ada yang datang sama temennya, ada yang datang sama pacarnya, ada yang kayak ini selingkuh nih orang gitu ya. Kelihatan dari gelagatnya. Di sini Rian penasaran dan pengen nyoba gitu loh, pengen ngedeketin cewek. Tapi karena belum ada pengalaman dia masih ragu. Jadi dia ngamatin doang tuh gerak-gerik orang-orang yang ada di kafe. Nah suatu malam setelah pulang dari kafe, kayak biasanya gitu, hujan deres turun. Deres ini bukan main, deres ditambah petir nyamber. Rian nggak bawa jas hujan waktu itu. Dan ya daripada kuyup sama kesamber petir, akhirnya dia lebih milih buat berteduh nih di salah satu ruko yang ada di dekat jalan. Ternyata di teras ruko itu udah ada cewek lain yang berteduh. Ini cewek cantik, cuma kok pucet dan kayak menggigil, mungkin dia kedinginan. Nah Rian karena dia laki-laki ya kan, ngelihat cewek cantik kedinginan, timbullah insting dia nih.
Dia kan mau jaketnya yang dia pakai, dia kasihin lah ke perempuan ini supaya dia nggak kedinginan lagi. Nih, pakai aja. Si perempuan ini nggak nolak nggak apa, tapi dia terima jaket itu. Dan dia senyum. Meskipun ini cewek belum ngomong apa-apa, tapi di sini Rian ngerasa kalau ini cewek menarik banget. Apalagi pas si cewek ini tiba-tiba bilang, "Makasih ya. Oh iya, aku Raisa. Kamu siapa?" "Aku Rian." Rian ngenalin diri sambil agak gugup lah ya kan, karena pertama kalinya interaksi intens nih sama cewek. Wah, tiba-tiba udah keringet dinginnya semua tuh keluar kan. Ngedenger namanya Rian, Raisa cuma ngangguk di situ. Lumayan lama mereka di situ sampai akhirnya hujan udah mulai agak redaan. Rian pergi tuh ke motornya. Dia mau ngelapin jok nih kan. Pengen siap-siap pulang. Nah, setelah dia kelar ngelapin joknya tuh, dia samperin lagi nih si Raisa. Di sini tiba-tiba Rian ini dapat sebuah keberanian buat ngajakin atau nganterin si Raisa ini pulang. "Kamu pulang sama siapa? Mau aku anter nggak?" Boleh kalau kamu gak keberatan. By the way, rumah kamu di mana? Nanti kamu lurus aja terus ketemu perempatan, belok deh ke kiri. Rian buru-buru tuh kan siapin motornya. Dan gak lama Raisa naik nih ke motor. Rian masih gugup di situ sebenarnya, buset gemeteran ya kan, keringat dingin masih keluar, tapi dia tetap berusaha buat cool. Singkat cerita, mereka berdua jalan nih. Awal-awal masih aman, tapi ketika mereka sampai di satu perempatan, si Rian karena bingung, dia nanya lagi tuh kan, arah rumahnya Raisa itu di mana. Ini dari sini kemana lagi? Raisa nggak ngomong apa-apa. Dia cuma nunjukin pakai isyarat tangan nih kayak gini. Ya udah, Rian belokin tuh motor akan masuk ke satu jalanan yang bisa dibilang gelap dan sepi. Jalanannya itu sempit, dikelilingin sawah sama pohon-pohon. Ada satu titik Rian sama Raisa ini ngelewatin satu kuburan yang udah tua dan berlumut, gak diurus gitulah kuburannya. Di sini Rian mulai agak ragu, masa iya ini orang tinggal di sini gitu kan? Di daerah kayak gini. Dan dia coba buat mastiin lagi nih ke Raisa. Ini bener jalannya? Iya bener kok, nanti ada di kanan jalan. Dengan rasa takut yang makin mendalam, Rian meremin mata gini. Dia lanjut jalan. Sampai tiba-tiba Raisa ini minta berhenti. Stop. Kaget nih Rian. Tret. Ngerem dia kan, langsung ngeberhentiin motor. Dan ternyata mereka berdua ini sampai di satu bangunan tua yang gede banget dan bisa dibilang rusak gitu loh. Nggak terawat. Bangunannya itu bisa dibilang mirip sama kayak pura Bali gitu lah. Tapi ya kayak yang udah lama nggak diurus. Terus tanah di sekelilingnya itu luas banget. Dan ada gapura warna coklat tua tuh. Kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Nah di sini Raisa ngajak si Rian nih buat mampir. Dan di situ si Rian sih mau-mau aja. Ya udah, dia ikutin lah tuh dari belakang kan si Raisa ini. Terus ketika Raisa buka pintu besar dari bangunan itu, si Rian yang tadi sempet hilang nih rasa takutnya, tahu-tahu kok datang lagi itu rasa takut. Kenapa? Karena di dalam bangunan itu banyak banget daun-daun berserakan. Kursi sama meja nempel di sudut-sudut ruangan. Dan tanaman hijau kayak lumut dan semacamnya itu pada menjalar di dinding. Pencahayaan itu cuma dari satu lampu kuning yang itu juga udah mau mati kali itu lampu. Cuma yang aneh, si Raisa ini kelihatan kayak tenang-tenang aja tuh bro. Padahal si Rian tuh udah bingung setengah mati. Masa iya gitu loh, ada manusia tinggal di tempat kayak gini. Rian terus tuh kan ngamatin sekeliling dengan pikiran yang apa ya udah kacau balau lah. Ini apa sih, tempat apa ini? Raisa terus ngajak si Rian nih buat ke ruang tamu. Dan Rian disuruh duduk nih di satu sofa. Yang sofanya itu pun udah rusak. Kulitnya udah robek, busanya udah pada keluar. Nah karena penasaran sama tempat tinggalnya Raisa yang bisa dibilang nggak layak gitu ya. Nanya lah si Rian ini. "Ini beneran rumah kamu, Sah?" Iya, ini rumahku. Bapak, ibu, adik, semuanya ada di dalam. Aku mau ngenalin kamu ke mereka. Ayo Rian, kita ke ruang makan. Semuanya udah pada nunggu tuh di sana. Iya, ayo. Ya udah, pergilah mereka berdua ini ke ruang makan. Di mana katanya keluarga Raisa udah nunggu di sana. Bener aja, di meja makan itu udah ada beberapa orang duduk. Rian pun duduk tuh kan. Dia tarik kursi, dia duduk nih. Tek. Di hadapan dia
Ada laki-laki, perempuan sama satu laki-laki. Nah, yang laki-laki sama perempuan yang kelihatannya lebih tua ini adalah pasangan suami istri. Ayahnya si Raisa, ayah sama ibunya Raisa. Namanya Pak Sugono sama Bu Tuti. Rian di sini agak aneh ngelihat keluarganya Raisa ini. Karena penampilannya itu nggak jauh berbeda dari Raisa. Maksudnya bukan mirip atau gimana, tapi keluarganya ini juga pucat, bro. Terus bibirnya tuh agak biru, apalagi si Nando, adiknya Raisa. Yang menarik perhatian dari si Nando ini adalah di bibirnya Nando ini kayak ada noda mirip banget sama darah. Cuma nggak tahu nih, itu darah beneran apa bukan. Rian pengen banget ngelap darah itu, tapi dia takut nggak sopan gitu lah kan, karena kan secara ini baru pertama kali ketemu face to face, udah main ngelap-ngelap aja gitu, nggak mau kayak gitulah. Nah, sempet hening sebentar. Nah, Pak Sugono tiba-tiba nanya nih ke si Rian dengan ekspresi yang datar. Tapi matanya tuh kayak melotot gini, bro. Nama kamu siapa? Ditanya dengan ekspresi yang kayak gitu, Rian jadi gugup dong. Dijawab, saya Rian. Sementara itu, Bu Tuti sama Raisa nyiapin tuh sebuah makan malam. Rian ngelihat kalau piring yang mereka pegang itu kok kotor banget gitu loh. Penuh debu sama jaring laba-laba. Dalam hati dia mikir, ini kok piringnya kotor banget. Ini nggak pernah dicuci apa gitu kan. Raisa sodorin tuh piring kotor ke Rian. Rian dengan ragu-ragu tetap diambil si piringnya itu. Habis itu nasi sama lauk-lauk dibagi. Keluarganya Raisa mulai makan tuh. Makannya tuh lahap banget. Rian di sini belum makan. Dia masih merhatiin aja tuh kan. Mereka pada makan. Dan lama-kelamaan Rian nih kayak pengen muntah, bro, ngeliat mereka makan. Kenapa? Karena mereka tahu itu makanan nggak bersih, tapi tetap mereka makan. Ditambah Rian nggak sengaja ngelihat kalau itu nasinya tadi udah dilewatin sama kecoa, tapi tetap mereka makan. Di sini Rian langsung minta izin. Saya boleh izin ke toilet gak? Karena dia udah mual banget, bro, pengen muntah gitu. Ya udahlah kan, ditunjukin nih toilet. Pergi Rian ke toilet. Di situ dia mual banget pokoknya. Dan agak lama Rian di toilet itu. Bisa dibilang hampir 10 menitan lah. Jadi sebenarnya dia ini dilema, bro. Dia takut dan pengen kabur dari bangunan itu. Tapi di sisi lain, dia juga takut kalau dia ini, kalau kabur ya nanti Raisa jadi sakit hati apa gimana. Sampai akhirnya dia mutusin nih buat balik lagi ke meja makan. Pas Rian balik lagi ke meja makan, keluarga itu ternyata udah pada selesai makan. Dan tatapan mereka lagi-lagi datar ngeliatin si Rian. Raisa bilang, "Cepet abisin makanannya, yang lain udah pada abis duluan tuh." di sini Rian serba salah. Nggak mungkin dia nolak dan buang makanan gitu kan. Yang ada nanti malah bikin mereka marah dan kecewa. Akhirnya ya udah mau nggak mau dia mulai nih makan. Dia gerakin tangan pelan-pelan gini kan. Dia sendok, dia masukin ke dalam mulut. Begitu nyoba, ini baru nasi. Itu rasanya udah kayak nasi, tapi dicampur sama pasir. Rian tahan banget tuh, dia pengen banget muntah tapi dia tahan. Dia tetap terusin makan tuh. Sampai akhirnya dia udah gak kuat lagi. "Udah makannya, kamu gak habisin?" Aduh, maaf Raisa, aku udah kenyang banget. Tadi udah makan soalnya. Dia ngomong gitu sambil nahan rasa muntah nih, bro. Raisa di situ cuma ngangguk. Dia ambil piringnya Rian, dia bawa tuh ke belakang. Sementara itu, di meja makan, Rian cuma nunduk aja tuh. Keluarganya Raisa yang lain, bapak, ibu, sama adiknya Raisa, itu cuma diem aja begini, bro. Ngeliatin sih Rian. Kayak nih orang gak mau ngajak ngobrol apa gitu kan. Akhirnya Rian yang udah gak tahan langsung pamit. Raisa anterin lah tuh kan sampai depan rumah. Dan sebelum pulang, mereka sempet nih tuker-tukeran nomor WA. Rian naikin motornya, dia dada dulu nih ke Raisa. Itu dia cabut. Sedangkan Raisa cuma ngangguk aja dengan ekspresi yang datar. Singkat cerita, akhirnya Rian sampai lagi nih di rumahnya dia. Dan itu kalau nggak salah tengah malam. Dan kakaknya masih bangun tuh, bro. Si Ratih itu kan. Begitu ngeliat Rian, Ratih ini kaget. Karena baru kali itu adiknya pulang semalam itu. Ditambah ketika si Rian ini masuk, Ratih langsung ngerasa ada yang nggak beres. Doi nyium bau yang bener-bener nggak enak dari si Rian ini. "Kamu dari mana sih, Yan? Kenapa bau kamu gak enak banget gini?" Habis dari rumah temen. Iya, main ke rumah temen sih main ke rumah temen. Cuma lu kok bau banget gitu loh pertanyaannya. Saking si Ratih ini gak kuat sama baunya, dia pergi tuh ke kamar mandi, pengen muntah. Rian yang keheranan, kayak langsung, masa iya sih gue bau gitu kan? Padahal menurut dia, enggak, biasa aja gitu loh.
Yang kecium malah bekas parfum dia tadi. Gak ada yang aneh-aneh nih. Nah, ibunya Rian, Bu Mary, yang ngedengar suara Ratih muntah-muntah di kamar mandi, panik. Dia samperin tuh si Ratih kan. Takut kenapa-napa nih anak. Ratih, kamu kenapa nak? Rian, mah. Rian. Badannya bau banget. Kayak bau mayat gitu. Masa sih nak? Mama cek aja sendiri deh. Bu Mary buru-buru tuh ke kamar Rian, ngetok pintu sambil manggil-manggil. Rian yang udah capek, awalnya nggak nyaut. Tapi kayak karena diketok-ketokin mulu, akhirnya dia bukalah itu pintu kan. Tapi pas akhirnya dia buka pintu, bau nyengat itu muncul. Bu Mary aja sampai kayak, apa sih bau banget? Rian kaget ngeliat ibunya juga bereaksi kayak begitu. Kenapa sih, Mah? Kamu mandi sekarang. Bau banget sih. Bu Mary tarik tuh tangannya Rian kan. Nyeret dia ke kamar mandi. Rian sempet nolak gitu kan. Ntar aja lah. Tapi di situ Bu Mary tetap maksa. Udah mandi. Ya udah mau nggak mau mandilah si Rian ini. Setelah mandi, Bu Mary sama Ratih yang udah nunggu di depan kamar mandi akhirnya lega nih karena bau itu hilang. Ternyata anggapan mereka bener nih, anak cuma belum mandi aja nih dari tadi di luar kan. Entahlah mungkin main ke Bantar Gebang atau kemana. Baunya nggak enak. Rian keluar tuh dari kamar mandi kan. Sambil masih ngelap-ngelap rambut tuh. Ngelewatin Bu Mary sama Ratih yang masih diem-dieman. Sampai akhirnya Bu Mary tarik nih tangannya Rian. Ditanya. Kamu dari mana sih tadi? Kenapa bau kamu kayak bau mayat? Nggak denger kata bau mayat. Di situ Rian jadi keinget nih sama kejadian di rumahnya Raisa. Jadi pertanyaan, apa gara-gara main ke rumah itu? Aku dari rumah temen, Mah. Rumah temen yang di mana? Nggak tahu nama daerahnya, Mah. Pokoknya di tempat yang masih sepi, belum banyak rumah. Bu Mary langsung kayak, beliau ngerasa nih ada yang nggak beres. Tapi syukurlah kan Rian tuh udah mandi dan baunya hilang. Takutnya nih udah mandi, baunya tetap ada gitu kan, tapi baunya hilang. Cuma Bu Mary mikir yang ini nggak normal gitu loh, bro. Masa ia main ke rumah teman doang, bau mayat gitu kan? Jangan-jangan ada gangguan jin. Singkat cerita, akhirnya keluarga itu masuklah ke kamar mereka masing-masing. Tapi Rian masih penasaran juga tuh, masih kepikiran juga soal tentang rumahnya si Raisa dan bau aneh itu. Di sisi lain, Rian juga masih kepikiran sama Raisa dan keluarganya, termasuk rumah mereka yang aneh. Besok harinya, di kantor tempat si Rian ini kerja, dia sesekali WA-an nih sama si Raisa itu. Walaupun dalam hatinya Rian ini ngerasa agak takut gitu ya sama si Raisa. Tapi ketika ngeliat chatnya Raisa yang nyemangatin, nanyain kabar, ngirim-ngirim foto, di situ Rian jadi agak seneng juga lah. Teman sekantornya, si Bastian itu sampai curiga, nih anak tumben banget nih senyum-senyum gitu kan. Jadi Bastian sama Rian ini bisa dibilang sahabat lah. Mereka itu satu ruangan dan lumayan deket. Ditanyain sama Bastian, lu kenapa gitu kan. Tapi Rian di situ nggak langsung cerita apa yang dia alamin. Tapi Bastian udah mulai curiga. Nah, hari itu Raisa ngajakin si Rian ini ngedate, bro. Lewat WA gitu diajakinnya. Dan begitu ngeliat chat ngajakin ngedate itu, wah Rian seneng banget. Tapi seneng itu agak ke-pause dikit karena ngeliat alamat yang dikirimin sama Raisa nih. Nanti kita ngedate di sini ya kan? Alamatnya dilihat nih. Kok ada yang janggal nih sama alamatnya? Karena setelah dicek di Maps gitu ya. Ini tempat ngedate yang diajakin sama Raisa, itu sawah bro. Cuma sawah-sawah doang. Nggak ada kafe, restoran, atau minimal warung lah gitu kan. Ini sawah, lu ngapain ngedate di sawah gitu pertanyaannya kan. Tapi Rian coba mikir positif. Mungkin ada tempat baru nih, yang emang dia belum tahu. Nah singkat cerita, pulang kantor, pergilah nih ke tempat yang tadi janjian kan. Sampai di situ, Raisa belum muncul. Rian tungguin tuh beberapa menit kan. Sampai akhirnya tiba-tiba si Raisa ini muncul nggak tahu dari mana. Nepok pundaknya si Rian. Kaget lah si Rian kan. Sah, kamu dari mana? Kamu naik apa ke sini? Kata si Raisa. Aku jalan kok. Rian sempat nggak percaya kalau Raisa ini jalan kaki gitu. Tapi nggak ada kendaraan atau apapun di sekitaran gitu kan. Tapi ya udahlah. Si Rian nggak mau mikirin itu dulu. Ternyata ngedate-nya itu bro, itu jalan di pinggir sawah. Ya udahlah, jalanlah mereka berdua ini di pinggir sawah kan sambil ngobrol ngalur ngidul. Tanpa sadar, mereka ini udah jalan lumayan jauh. Sampai akhirnya Rian ini kaget karena si Raisa ini tiba-tiba berhenti. Ternyata
Rian ini diajak sama Raisa ke satu restoran. Ya nggak tahu kenapa kok. Ini restoran gede, cuma kok dari tadi si Rian ini nggak lihat gitu kan. Pokoknya ini restoran luas gitu ya, dengan konsep pedesaan gitu ya. Pas banget di tengah-tengah sawah. Dan restoran itu punya banyak kayak gazebo gitu, kayak saung gitu buat pengunjung yang bisa makan di situ. Raisa, GPL gitu ya, nggak pakai lama, langsung ajak nih si Rian buat masuk. Mereka pilih buat makan di gazebo yang langsung nge-view ke sawah tuh. Di situ suasananya enak banget. Dan Rian mikir kalau mungkin ini bakal jadi date atau kencan yang beda nih dari biasanya. Sambil milih makan dan minum, mereka ngobrol-ngobrol lah. Mereka ketawa-ketawa, mereka bercanda. Mereka nikmatin momen-momen itu di tempat yang Rian bisa dibilang belum nggak pernah bayangin kalau ada tempat kayak gini. Di sisi lain, di kantor, si Bastian tuh bro, masih aja sibuk tuh ngeberesin berkas-berkas yang baru selesai dikerjain. Dia beresin ruangan, dia kunci pintu, habis itu kuncinya dititipin tuh ke penjaga. Sebelum akhirnya dia cabut. Habis itu, Bastian pergi ke parkiran. Dan sebelum nyalain motor, dia lihat jam. Masih jam 7. Ya udah, dia buru-buru lah tuh kan, nyalain motor terus cabut buat pulang. Nah, Bastian ini jalan ngelewatin area sawah. Tiba-tiba, set! Si Bastian ini ngerem mendadak. Di situ Bastian bener-bener kaget karena dia ngeliat satu pemandangan yang bener-bener janggal. Jadi di antara sawah-sawah itu ada satu pohon beringin, gede banget. Dan lo mau tahu apa yang Bastian lihat di situ? Dia lihat Rian lagi duduk bersila sendirian, tapi seakan-akan kayak lagi ngobrol sama orang. Di situ Bastian sempat gak percaya, anjir nih gue halu apa gimana nih kan? Sempat kucuk-kucuk mata gitu kan. Dia ngeliat itu si Rian masih ada. Masih kayak ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi pertanyaan, ini bocah ngapain di situ? Sempet mikir yang aneh-aneh nih Bastian. Apa jangan-jangan nih bocah ikut pesugihan atau apa gitu kan? Ya bayangin di tengah-tengah sawah di pohon beringin. Gak lama, Bastian coba teriak-teriak nih, manggil-manggilin si Rian itu kan. Woi, Rian, Rian. Tapi Rian ini gak ngerespon sama sekali. Kayak budek nih orang, padahal gak budek. Bastian mulai bingung di sini. Dia sempet pengen nyamperin, tapi dia lihat-lihat ini nggak ada jalan normal buat kesana gitu loh. Dan aneh aja gitu, kenapa kok si Rian bisa sampai di situ, lewat mana dia? Bastian cuma, waduh anjir gimana nih kan? Karena bingung mau ngapain, akhirnya dia keluarin HP, dia foto tuh si Rian di bawah pohon beringin. Abis itu si Bastian cabut. Sementara itu, kita balik lagi ke Rian. Setelah date itu, wah Rian pulang dengan hati yang benar-benar gembira. Bisa dibilang date-nya itu berjalan dengan lancar dan mereka ini jadian bro. Raisa sama Rian jadian. Begitu sampai rumah dan ketika Rian masuk ke dalam, ketemu lagi sama kakaknya. Dan sama kayak kemarin lagi, Ratih itu ekspresinya kayak yang jijik, kayak yang nahan bau. Udah kesekian kalinya nih bro, Ratih nyium bau yang aneh dari badannya Rian. Dan dia mulai curiga, kenapa kok setiap Rian pulang, itu selalu nempel bau busuk. Si Bu Mary juga penasaran kok bisa kayak gini gitu kan. Udah pasti ada yang gak beres. Di sini Ratih sama Bu Mary sempat kepikiran sebuah rencana. Dia pengen ikutin nih kemana si Rian pergi main dan ngapain dia. Tapi buat ngelaksanain rencana itu agak susah. Secara Rian tuh kalau pergi pasti habis pulang kerja. Dan kalau mereka mau ngikutin berarti mereka harus siap-siap dari pagi. Dan gimana ya, nyari waktunya susah. Siapa yang ngurus rumah nanti? Singkat cerita, paginya di kantor kayak biasa, Rian baru aja duduk nih. Belum sempet ngatur nafas, tiba-tiba si Bastian datang, langsung nanyain berbagai macam hal. Apaan sih Bastian? Lu udah gila ya? Malam-malam duduk di bawah pohon beringin gede, terus ngomong sendirian lagi. Lu salah lihat kali. Enggak, gue yakin gue gak salah lihat. Lu kemana emang semalam? Rian diam di situ kan. Ini pertanyaan kayak jebakan. Dia mikir keras nih, ya kan? Kalau dia jujur, berarti rahasia dia ngedate sama Raisa ntar kebongkar. Pasti dia bakal dicengin atau diomongin atau apalah. Tapi kalau nggak jujur, Bastian pasti bakal penasaran dan bakal ditanyain mulu nih. Sampai akhirnya, ya udahlah, si Rian ini nyerah. Dan dia cerita tuh. Sebenarnya gue gak mau ngaku. Tapi lu pasti bakal nanya hal ini terus setiap hari kalau gue gak jujur. Kemarin, gue ngedate sama cewek. Hah? Siapa? Ketemu di mana? Berarti semalam lu di pohon beringin itu sama cewek? Hah? Pohon beringin? Gue gak kesana.
Lu salah lihat kali. Bastian gak mau ngalah. Dia tetap kekeh. Kalau yang dilihat semalam itu ya si Rian. Dia buka HP kan si Bastian. Ditunjukin tuh foto semalam tuh yang dia foto. Tapi pas mau dibuka fotonya, filenya rusak bro. Bastian aja bingung. Anjir kok rusak. Coba di restart, coba di apa. Masih rusak aja tuh file. Padahal tadi malam itu masih bisa dibuka. Seakan-akan kayak foto ini nggak boleh si Rian sampai tahu. Rian yang nggak dapat jawaban dari Bastian, ya udah akhirnya balik tuh ke meja kerjanya. Sepanjang hari Bastian coba terus tuh buat buka fotonya, tapi hasilnya sama, itu masih rusak filenya. Singkat cerita, pulang kerja, Rian ketemu lagi nih sama si Raisa. Ya biasalah, pengen ngedate lagi. Cuma kali ini kencan mereka beda. Di sini Raisa tiba-tiba ngajakin ngomong yang serius gitu loh. Wah, Rian jadi agak deg-degan. Waduh, ngomong apaan nih? Jadi Raisa ngajakin ngomong soal masa depan, the future. Raisa bilang kalau dia pengen Rian cepet-cepet ngelamar dia. Buset bro, ini baru jadian beberapa minggu. Rian sambil gugup gitu ya, karena ngedengar informasi kayak gini. Nanya, kamu gak lagi bercanda kan? Aku serius, Rian. Datang sama orang tua kamu ya. Aku tunggu di rumah. Wah, di sini udah bawa orang tua kan? Udah pasti nih serius banget nih si Raisa. Dia aja bingung gitu loh. Ngomong ke mamahnya sama si Ratih. Secara ini mereka baru berhubungan sebentar. Kok tahu-tahu udah mau nikah gitu loh. Cuma ya gimana lagi, Rian mutusin buat oke, gue juga sayang sama cewek ini. Dia ngajak nikah, oke gue sanggupin. Pada akhirnya Rian nyusun rencana nih. Dari gimana mulainya dan apa yang bakal nanti dia omongin ke orang tuanya. Singkat cerita, pulanglah nih dia nih kan. Dan ketika sampai rumah, yang awalnya pengen langsung ngomong soal rencana dia pengen nikah sama si Raisa, tapi gagal malam itu. Kenapa? Karena udah pada tidur. Ya udah mau nggak mau, akhirnya mesti ditunda sampai besok pagi. Nah besoknya, Rian ngeliat nih Bu Mary lagi santai di sofa tuh kan sambil nonton TV. Pikir Rian, oke lah, ini momen yang tepat nih. Oke lah gue ngomong sekarang nih. Langsung lah disamperin kan si Bu Mary ini. Dan Bu Mary ini agak kaget. Karena jarang-jarang nih Rian ngedeket kayak gini. Duduk di samping, ngajakin ngobrol. Nggak pakai basa-basi. Rian ngomong lah. Mah, Rian mau ngomong penting. Ya, mau ngomong apa Rian? Aku mau ngelamar perempuan. Oh, siapa perempuannya? Kapan kamu mau kenalin ke keluarga kita? Nggak perlu dikenalin mah. Kita langsung aja ke sana. Nanti mama sama yang lain bakal tahu sendiri kok. Bu Mary shock di situ kan. Hah? Langsung nih? Gitu kan. Tapi di sisi lain Bu Mary ini agak seneng gitu loh. Oh anak gue normal gitu ya. Suka cewek juga ternyata. Seneng dia anaknya mau ngelamar cewek. Setuju dia. Dan Bu Mary ternyata lemes juga bro. Dia langsung cerita tuh ke tetangga, ke keluarga besar, diceritain semua kalau kabar si Rian ini pengen ngelamar cewek. Setiap Rian pulang kerja, pasti aja ditanyain mulu tuh gimana progres ngelamarnya. Kayak ketika Tante Mirna datang, langsung udah dicecer tuh si Rian soal kapan lamaran, kapan nikah. Rian yang biasanya kalem gitu ya, ditanya kayak gitu ya gugup lah. Apalagi pas Tante Mirna bilang, wah Rian, kamu mau ngelamar cewek? Waduh, kukira selama ini kamu gak pernah punya cewek. Rian cuma senyum aja tuh kan. Dia bilang, ya udah sih doain aja tante. Lagian cowok mana sih yang gak mau nikah gitu loh. Tapi Tante Mirna ini, buset namanya perempuan mungkin ya. Dicecer terus tuh si Rian kan. Ditanyain lah soal si Raisa ini. Tinggal di mana, kerjanya apa. Ya segala macam lah ditanyain tuh. Nah di sini Rian kebingungan jawabnya. Karena pertama, hubungan mereka masih sebentar. Dan dia pun gak tahu detail sebenarnya soal alamat rumahnya Raisa. Dia cuma inget jalannya aja. Dan itu pun lupa inget nih. Situasi makin ribet ketika tetangga-tetangga lain mulai ikut nimbrung. Mereka semua tuh pada intinya pada kaget gitu loh bro. Ngelihat si Rian yang introvert di kamar mulu, ngegame mulu. Tahu-tahu pengen nikah, pengen ngelamar anak orang. Saking seringnya ditanyain kayak gitu sama tetangga lah, sama teman-teman dekat rumah. Rian tuh meriang bro.
Meriang dia. Rasanya tuh kayak ya campur aduk lah. Gugup, seneng, tapi juga ya gimana jelasinnya ya gitu loh. Sementara itu, temen deketnya si Rian, si Bastian itu masih penasaran banget sama rencana pernikahannya Rian nih. Terutama soal di mana Raisa sebenarnya tinggal. Rian coba inget-inget kan, tapi yang dia inget itu cuma jalan ke rumah itu yang dikelilingin sama sawah dan bangunan besar. Dan alamat pastinya dia ini nggak tahu. Biasanya kan alamat tuh ada jalan ini, RT ini gitu kan. Nah ini tuh dia nggak tahu. Cuma inget patokan-patokan jalannya aja. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Bu Mary sama Pak Rusdi sampai nyewa bus gede tuh bro. Karena banyak banget tetangga-tetangga yang antusias pengen ikut. Pengen ngeliat si Rian lamaran. Rian udah dandan tuh dari subuh. Dan seiring berjalannya waktu, makin grogi lah dia. Sebelum berangkat, mereka cek-cek lagi tuh kan persiapan yang mesti dibawa sebelum lamaran. Singkat cerita, setelah semuanya udah lengkap, mulailah rombongan jalan. Rian sama keluarganya jalan pakai mobil, sementara tetangga-tetangga sama keluarga-keluarga yang lain pakai bus tuh. Masuklah nih rombongan ke area persawahan. Sopir mulai bingung nih, ini kok sepi, ya kan? Cuma ada sawah-sawah sama pohon-pohon. Sementara Rian yakin kalau ini alamat rumahnya si Raisa. Tapi semakin jauh, jalannya semakin sempit dan mencekam bisa dibilang. Di sekeliling tuh cuma masih ada sawah dan pohon-pohon doang. Wah, di dalam mobil udah pada bingung tuh orang-orang. Masa iya alamatnya di sini gitu kan? Terutama Bu Mary tuh. Wah, beliau udah keringet dingin lah. Dan ketika kendaraan ngelewatin kuburan tua yang waktu itu tuh, yang kayak nggak diurus gitu kuburan tua, kakaknya si Rian, si Rate itu udah mulai ketakutan. Cuma Rian tetap yakin kalau rumahnya Raisa itu ada di balik satu pohon beringin besar yang bakal mereka lewatin. Tapi begitu mereka ngelewatin pohon beringin itu, bukannya mereka ngeliat rumah, tapi yang mereka lihat itu kuburan bro. Bangunan atau rumah yang sebelumnya Rian masukin ke dalam sampai makan bareng sama keluarganya Raisa, itu udah nggak ada. Yang ada kuburan. Bu Mary mulai khawatir nih, ya kan? Beliau ngelihat ke sana kemari. Tetap beliau nggak ngelihat ada satupun rumah. Begitupun Rian, dia mulai panik. Nggak percaya sama apa yang dia lihat. Makin lama, daerah itu kok jadi asing buat dia. Mereka coba lanjutin jalan. Tapi semakin jalan, Rian makin nggak tahu sebenarnya mereka ini lagi di mana. Wah, udah pada ketakutan, pada bingung tuh. Sampai akhirnya Rian minta sopirnya buat berhenti. Semua orang udah mulai tegang tuh bro. Mereka khawatir kalau lamaran ini bakal gagal karena rumah yang mereka cari ini nggak ketemu. Rian coba hubungin si Raisa kan. Telepon-teleponin, di WA-WA-in tapi nggak ada respon. Nggak diangkat-angkat. Tapi Rian masih positive thinking. Mungkin si Raisa ini lagi nyiapin semuanya. Jadi nggak sempet angkat telepon. Tapi dia juga nggak bisa bohong. Kalau rasa was-was yang luar biasa ini nggak main-main. Akhirnya Pak Rusdi nyaranin buat turun dan coba nanya ke warga-warga sekitar lah yang ketemu, yang mungkin lagi manen sawah atau apalah, coba tanya. Ya udah, Rian keluar tuh dari mobil, nyari orang sekitar yang bisa diajak ngobrol. Sampai akhirnya Rian ngelihat ada satu rumah. Dan di halaman rumah itu ada 2 orang lagi duduk. Dia samperin lah tuh orang kan, ditanya soal rumahnya si Raisa ini. Ketika ditanya, 2 orang ini bingung. Mereka nggak ada yang tahu soal tempat tinggal orang yang namanya Raisa. Bahkan rumah yang Rian ceritain itu, Pak Rusdi udah frustasi tuh bro. Sampai aduh, ini kok bisa begini gitu ya. Akhirnya mereka balik ke pohon beringin yang dulu Rian itu pernah nganterin Raisa pulang ke rumahnya. Di situ Bu Mary udah pusing lah gitu ya. Dan udah nggak yakin kalau kita bakal nemuin rumahnya si Raisa ini. Tapi di situ Rian masih ngotot kalau rumahnya Raisa itu ada di dekat pohon beringin. Cuma ya tetep apa yang mereka temuin makam, kuburan. Udah 5 kali mereka keliling daerah itu tapi tetep nggak ada hasil. Bu Mary, Pak Rusdi sama rombongan-rombongan yang lain mulai capek. Mereka kecewa tuh semua kan. Wah ini apa sih? Lamaran nggak jadi. Kok bisa alamat nggak tahu gitu kan, segala macam lah. Mereka kecewa. Akhirnya mereka mutusin buat pulang. Dan sepanjang perjalanan, keluarganya Rian ini nanya bener-bener. Takutnya si Rian ini cuma halu. Kamu yakin rumahnya di depan pohon beringin? Yakin mah. Tapi kok sekarang berubah jadi makam ya? Duh, kenapa kita percaya sama orang yang suka halu ya? Iya ya,
Kita kan tahu siapa Rian. Kenapa masih percaya aja sama tuh orang? Kenapa sih kalian gak bisa percaya? Ya gimana bisa kita percaya, Nak? Kalau kita belum lihat, si Rian ini udah nipu satu kampung. Jangan-jangan dia suka peri, perempuan jelmaan. Tetangga-tetangga kayak Sandra, kayak Tina, mereka udah gak bisa nahan kesel. Mereka anggap Rian ini tukang ngayal. Orang kerjaannya biasa di rumah doang nge-game, tahu-tahu keluar dapet cewek. Ini orang halu gitu loh maksud gue. Di situ diomelin, disindir, pokoknya Rian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh bro. Dia cuma diem aja. Singkat cerita sampai di rumah, wah situasi makin panas tuh. Bu Mary sama Pak Rusdi nggak tahan lagi tuh. Dia marah-marah tuh ke si Rian. Mereka ini ngerasa udah dipermaluin gitu loh sama anaknya. Tapi di sini Rian udah nggak bisa diem lagi. Dia bela diri. Dia masih terus kekeh kalau Raisa itu nyata dan apa yang dia alamin itu bukan halu, tapi keluarganya ini tetap nggak percaya. Bahkan Bu Mary pun cuma geleng-geleng kepala, bingung gitu loh. Kenapa kok anaknya bisa jadi kayak gini? Ratih yang dari awal emang nggak percaya, makin keras tuh ngejudge adiknya. Dia nuduh kalau adiknya duduk banyakan ngayal, banyakan main game, sampai akhirnya jadi kayak gini. Keluarganya Pak Rusdi ya jadi bahan omongan tuh bro sama para tetangga-tetangga. Dan ngebuat ya si Rian jadi makin tertekan. Abis dimarahin habis-habisan gitu, Rian mutusin buat masuk dalam kamar. Di dalam kamar, dia nyoba lagi nih buat ngubungin si Raisa. Tapi tetap aja nomornya itu nggak aktif. Pikirannya Rian jadi kacau balau nih. Aduh, udah mah nggak jadi kawin. Sekarang malah nama baik keluarganya dihancur. Hari-hari berikutnya, ketika si Rian keluar rumah, wah itu omongan orang-orang makin parah. Tetangga-tetangga itu doyan banget ngegosipin si Rian. Bahkan mereka ini bikin teori-teori konyol lah kalau si Rian ini jatuh cinta sama setan. Rian sakit hati banget ngedenger itu kan. Dia yakin kalau Raisa itu bukan peri atau setan, tapi emang manusia. Bastian, sahabatnya Rian cuma bisa, sabar ya Rian, sabar bro. Ya mau gimana lagi gitu loh. Padahal si Rian tuh udah semangat banget pengen nikah gitu kan, pengen lamaran. Tapi akhirnya down kayak begini. Sampai akhirnya di sore hari, HP-nya Rian bunyi bro. Ada telepon masuk. Lo mau tau dari siapa? Dari Raisa. Awalnya sih nomornya tuh bukan nomor yang Rian kenal ya. Tapi ketika diangkat, kok ini suaranya Raisa. Ternyata Raisa tuh pakai nomor baru. Nah, di percakapan telepon itu pada intinya Raisa bilang kalau dia minta maaf dan ngajakin buat ketemuan. Rian sempat ragu di situ kan, tapi karena Raisa ngebujuk-bujuk dengan suara lembut gitu ya, dengan suara halus, Rian akhirnya luluh. Dia setuju buat ketemuan lagi. Pergilah tuh si Rian kan ketemuan sama Raisa di tempat yang udah ditentuin nih. Di saat yang sama, Bastian kebetulan lewat nih di tempat si Rian ketemuan sama si Raisa. Kebetulan waktu itu si Bastian ini bawa mobil. Nah dari jauh, dia nih lagi-lagi ngelihat si Rian itu bro. Dia duduk di bawah pohon beringin, terus kelihatan kayak lagi ngobrol sama orang. Padahal gak ada siapa-siapa di situ, cuma Rian aja. Perasaan Bastian langsung gak enak di situ. Dia tahu kalau ini ada yang gak beres. Nggak pakai pikir panjang, dia langsung muter balik dan dia gas tuh pergi ke rumahnya Rian buat nyari bantuan. Singkat cerita, sampai di rumah, Bastian langsung parkirin mobil. Dia lari tuh bro ke pintu depan sampai ngos-ngosan dia. Saking paniknya, dia buru-buru cari ibunya Rian tuh bro, Bu Mary. Dia pengen ceritain apa yang barusan dia lihat. Bu Mary yang diceritain gitu awalnya bingung, tapi pada akhirnya dia ikut nih. Mau ikut masuk ke dalam mobil. Ratih yang juga penasaran ikut juga tuh. Nah di sepanjang perjalanan Bastian ngejelasin detail tuh apa yang dia lihat. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya Bastian itu bikin Bu Mary gak percaya. Singkat cerita, sampai di lokasi tadi Bastian ngeliat Rian, bener aja Bu Mary kaget bukan main ketika dia ngeliat Rian masih ada di bawah pohon beringin itu. Masih kelihatan kayak ngobrol sama orang. Nah Bu Mary ini coba buat manggil-manggil si Rian kan. Rian. Tapi tetap Rian itu gak ngegubris, gak ngedengar, gak ngerespon. Masih asik tuh ngobrol. Ratih cuma geleng-geleng kepala aja tuh kan. Puyeng dia. Gak tahu lagi nih mesti gimana. Ratih sempat kepikiran tuh apa jangan-jangan ini anak udah jadi tumbal gitu kan. Dia mulai ngebandingin nih kelakuannya Rian sama temennya dulu itu yang sebelum meninggal. Kelakuannya emang aneh. Sebenarnya Bu Mary ini pengen banget nyamperin si Rian langsung gitu. Cuma Bastian nahan. Gak ngasih dia buat nyamperin. Secara buat kesana itu gak ada akses, gak ada jalan normal. Cuma ada semak-semak sama pohon-pohon yang tinggi. Takutnya nanti kalau maksain kesana Bu Mary malah jadi kenapa-napa. Akhirnya Bu Mary coba bisa nangis di situ kan. Bingung mau ngapain gitu loh bro. Ini anak gue kenapa gitu kan.
Cuma Bastian coba nenangin, coba ngeyakinin Bu Mary. Dia bilang kalau ya sebelum-sebelumnya kan Rian tetap pulang kan. Walaupun ya agak aneh gitu. Bu Mary cuma bisa pasrah. Dia bilang kalau nanti anaknya udah pulang, dia mau langsung bawa lah ke satu orang pinter. Dukun yang terkenal bisa ngebantuin hal-hal kayak gini lah. Singkat cerita, malam tiba. Bener aja, pulang tuh si Rian. Baru masuk ke pintu depan, Bu Mary sama Ratih langsung seret lagi tuh Rian. Dibawa masuk ke dalam mobil. Mereka nggak ngasih sama sekali Rian buat ngomong. Walaupun si Rian ini sempet teriak-teriak itu, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana. Tapi bodo amat, lu masuk dulu ke dalam mobil. Pamannya si Rian tuh, Paman Santoso yang bawa mobil. Ngebawa mereka ke satu rumah besar yang kental banget sama suasana Jawa. Jadi rumahnya itu, rumah si Mbah Minto ini, si dukun ini, itu cuma diterangin sama lampu bohlam warna kuning. Dan di sekitar rumah itu banyak patung-patung. Bisa dibilang rumahnya itu lebih serem bro daripada rumahnya Raisa. Singkat cerita, mereka masuk nih ke satu ruangan. Dan Rian langsung disambut nih sama seorang kakek-kakek. Rambut sama kumisnya udah ubanan tuh bro. Ini namanya Mbah Minto. Rian cuma nunduk aja tuh kan, karena dia nggak berani natap balik Mbah Minto itu. Nggak pakai lama-lama, Bu Mary langsung buru-buru tuh ngejelasin permasalahannya Rian ini ke si dukun. Tentang kebiasaan dia ngobrol sendirian di bawah pohon beringin dan lain-lain. Mbah Minto gak banyak ngomong. Dia cuma perhatiin itu si Rian kan dari atas ke bawah. Dia minta si Rian buat lihat saya. Ya udah, Rian angkat kepalanya kan. Dia tatap balik tuh Mbah Minto. Nah di sini Rian sama Mbah Minto itu tatap-tatapan, gak pakai ngomong apa-apa. Selama beberapa menit gitu ya. Cuma dari tatap-tatapan ini, mereka ini kayak lagi komunikasi. Sampai akhirnya tiba-tiba Mbah Minto bilang kalau ini udah parah. Rian udah ditempel sama sosok jin yang menyerupai perempuan yang udah meninggal 3 tahun yang lalu. Kaget Bu Mary sama Ratih. Mereka bertanya-tanya nih, siapa perempuan yang udah meninggal 3 tahun lalu itu? Cuma Rian tahu siapa perempuan yang dimaksud ini. Ya Raisa gitu kan. Cuma Rian tuh masih ngebantah dalam hati. Dia yakin kalau Raisa itu bukan setan. Dan semua yang terjadi ini nyata. Raisa itu bukan halusinasi dia. Tapi yang bikin Rian jadi jadi bertanya-tanya sama dirinya sendiri adalah ketika Mbah Minto bisa ngejelasin apa yang terjadi tanpa Rian cerita. Mbah Minto jelasin kalau Raisa ini minta buat dinikahin kan. Di situ Rian diem lah karena dia tahu itu bener. Dan dari mana si dukun ini bisa tahu? Singkat cerita, pulang dari rumahnya Mbah Minto, Bu Mary sama Ratih nggak tinggal diem. Mereka nyecer si Rian lagi nih. Coba buat ngorek-ngorek cerita sebenarnya. Sampai akhirnya Rian buka suara. Dia ngaku kalau setelah kerja dia itu sering ketemu sama perempuan yang dia kenal waktu berteduh di ruko. Mereka duduk tuh di ruang tamu kan. Dan Rian mau gak mau cerita semuanya. Walaupun udah malam banget, tapi Bu Mary sama Ratih ngerasa mereka harus ngorek cerita ini dari Rian. Kamu bener yakin itu cewek manusia, Yan? Yakin lah. Kalau dia hantu, gue pasti udah kabur duluan. Kalian ini kebanyakan nonton film horor sih. Udah, aku balik ke kamar dulu. Ngantuk. Di situ Bu Mary sama Ratih udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh bro. Ya udahlah, dia biarin aja tuh si Rian kan. Mereka berencana buat ya udah kita awasin aja nih anak. Mungkin ya ini cara terbaik lah. Besoknya Rian ketemuan lagi tuh sama Raisa di sebuah restoran. Dan semuanya kelihatan normal-normal aja sampai Raisa ini ngajakin ngomong soal hal yang serius lagi nih. Yaitu soal pernikahan. Rian bilang kalau dia bakal nikahin Raisa. Tapi tunggu keluarganya tenang dulu. Butuh waktu lah pokoknya. Raisa cuma ngangguk di situ. Nah abis dari restoran itu, Raisa ngajak Rian nih ke sebuah pasar malam. Rian awalnya seneng pengen diajak ke pasar malam itu. Tapi begitu sampai di pasar malamnya, ini gak sesuai sama bayangannya Rian. Karena pasar malam itu biasanya kan rame gitu ya. Ini kok sepi. Gak ada orang lain selain mereka. Penjualnya pun aneh. Muka-muka mereka itu hancur semua. Semakin jalan ngelilingin pasar malam itu, perasaan Rian makin gak enak. Di situ Rian udah gak tahan. Dia bilang ke Raisa, aku pengen pulang aja Raisa, please. Di situ gak pakai nunggu jawaban dari Raisa, si Rian nih ngacir bro. Dia lari balik ke pintu masuk yang tempat awal mereka datang ke pasar malam itu. Tapi disinilah anehnya, jalan yang tadi mereka laluin itu gak ada. Yang harusnya jalan itu jadi tembok warna hitam. Tembok tinggi. Rian panik tuh kan. Dia coba cari jalan keluar, tapi nggak ada. Sampai akhirnya si Raisa nggak deketin Rian dan dia bilang, kamu nggak bisa keluar Rian. Kamu udah janji mau nikahin aku. Sekarang kamu harus terbiasa sama dunia ini. Rian nggak percaya.
sama apa yang dia dengar. Samar-samar dia kayak nggak denger suara ibunya tuh, suara kakaknya. Tapi begitu dia panggilin mereka, itu nggak ada sautan balik. Disitulah Rian sadar kalau Raisa itu bukan manusia. Dan dia udah terjebak. Jadi pertanyaan, bisakah Rian keluar? Oke lah teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gila bro, Rian ini batu sih Rian. Dibilang dari awal, cewek itu aneh gitu loh. Kenapa lu masih kekeh aja pengen nikahin gitu? Sekarang akhirnya apa? Malah terjebak lu kan? Nggak tahu lagi dah gue. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue, Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.